Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama kami PPK Lemah Abang Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati rekan-rekan PPS dan rekan-rekan KPPS, para pejuang demokrasi dalam pemilu 2024. Sengaja kami tampilkan tayangan tentang panduan P2S. Apa itu P2S? P2S adalah kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada peserta pemilu dengan kegiatan berupa pemungutan dan penghitungan suara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan tampilan kali ini sengaja kami revisi dari tampilan sebelumnya karena ada sedikit yang perlu diperbaiki. Demikian, yang pertama kita harus menyiapkan dulu, yaitu tempat yang harus disiapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Di antaranya adalah panjang untuk lokasi TPS adalah 10 meter, lebarnya 8 meter. Namun ini bukan hal yang baku atau yang mutlak, boleh disesuaikan dengan kondisi yang ada. Lalu yang kedua, lokasi TPS harus mudah diakses, terutama untuk kaum disabilitas dan lansia. Yang ketiga, pastikan bahwa TPS ini terlindung dari sinar matahari secara langsung dan juga hujan. Dan yang keempat, utamakan kerahasiaan dari pemilih benar-benar terjaga. Jangan sampai dalam pelaksanaan pemungutan suara itu tidak aman dalam kerahasiaan. Rekan-rekan, berikutnya kita harus tahu jadwal kapan pemungutan suara. Diawali dengan pengumuman dan pemberitahuan tentang tempat waktu pemungutan suara, itu kisaran tanggal 10 sampai 13 Februari. Lalu penyiapan TPS-nya di 13 Februari juga. Lalu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungannya pada tanggal 14 Februari 2024. Apabila penghitungan suara belum selesai, maka bisa diperpanjang 12 jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara sampai dengan atau pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 12 waktu setempat. Dan terakhirnya pengumuman hasil penghitungan suara di TPS tanggal 14 sampai 15 Februari 2024 juga. Untuk pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara ini harus diumumkan sekali lagi paling lambat tanggal 10 sampai 13 Februari 2024. Kemudian pengumuman ini dapat dilakukan dengan cara: 1. Menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah. 2. Menempelkan pengumuman di papan-papan pengumuman dan atau bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa, kelurahan setempat, atau boleh juga dengan menggunakan fasilitas media sosial. Selanjutnya, rekan-rekan, dalam denah TPS ini kita juga harus betul-betul mengetahui secara pasti. Ketika sudah menentukan lokasi TPS, maka kita atur pula posisi-posisi anggota KPPS. Di antaranya seperti pintu masuk dan pintu keluar. Ini harus betul-betul ada dan dijaga oleh petugas linmas atau petugas ketertiban. Kemudian tempat duduk untuk petugas nomor 4 dan 5 yang dekat, posisinya dekat dengan pintu masuk. Karena petugas nomor 4 dan 5 ini adalah bagian petugas yang merupakan bagian pertama untuk menyambut kedatangan para pemilih. Kemudian
Ada juga posisi 3 meja yang berdekatan untuk ditempati oleh posisi Ketua KPPS dan anggota KPPS nomor 2 dan nomor 3. Dan ada lagi petugas yang menjaga 5 kotak suara, yaitu oleh petugas KPPS nomor 6. Kemudian ada lagi satu meja yang di atasnya tersedia tinta. Ini harus dijaga oleh petugas nomor 7. Petugas nomor 7. Lalu ada juga kursi tempat yang akan diduduki oleh PTPS dan para saksi dari sejumlah partai ataupun, dan jangan lupa pula ada deretan kursi yang bisa ditempati untuk pemilih yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi tempat untuk tempat menunggu antrian. Nah, pada pintu keluar di situ pun masih terdapat penjaga yang namanya linmas atau petugas ketertiban. Tidak boleh lupa juga bahwa di area lokasi TPS harus tersedia juga tempat yang ada mejanya untuk diletakkan bilik suara. Pada saat sekarang itu diberikan fasilitas sejumlah 4 bilik suara, maka harus disediakan meja yang juga di belakangnya itu terlindung untuk tidak terbuka sehingga terjaga kerahasiaan ketika para pemilih mencoblos menyalurkan pilihannya. Jadi itu denahnya untuk denah TPS. Dan selanjutnya hal penting yang harus kita catat pula bahwasanya dalam pelaksanaan P2S ini diantaranya untuk pembagian C6 atau C pemberitahuan itu mungkin ada yang tidak terdistribusikan. Ini penyebabnya mungkin karena meninggal dunia atau tidak dikenal orang tersebut dalam DPT-nya atau juga sudah pindah alamat. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan dan dipisahkan agar dicatat dengan baik dan dibuat berita acaranya melalui model berita acara. Berikutnya, KPPS menyiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yang sudah diterima oleh KPPS dari PPS. Jadi perlengkapannya itu harus betul-betul sudah disiapkan oleh KPPS yang di masing-masing TPS tersebut minimal 1 hari sebelum hari H, sehingga nanti tidak akan ada keterlambatan ketika pada saat hari H kita gelar kegiatan tersebut. Untuk perlengkapan yang harus kita cek diantaranya pertama kotak suara, kemudian ballpoint, kemudian bilik suara, tanda pengenal, lem perekat, gembok atau alat pengaman lainnya, kemudian spidol, stiker nomor kotak suara. Selain itu juga ada beberapa model, diantaranya model C hasil untuk PPWP, model C hasil di DPR,
DPD, model C hasil DPRD provinsi, model C hasil DPRD kabupaten kota. Selain itu kita bisa lihat juga ada model C hasil DPRA, DPRP, DPRPB, DPRPT, DPRPS, dan DPRPP atau DPRPBD. Itu semua tidak usah kita fokus karena untuk pemilu di wilayah Nangro Aceh, wilayah Papua, dan wilayah Kalimantan. Ditambah lagi juga ada model C daftar hadir untuk DPT KPU, DPT BKPU, untuk DPR KPU, dan model C kejadian khusus dan atau keberatan. Di samping itu juga ada lagi sampul, ada beberapa sampul yang harus kita ketahui. Sampul yang pertama untuk isinya berupa model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Sampul jenis yang kedua itu berisi model C hasil salinan PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi sampai ke DPRD kabupaten kota. Untuk sampul jenis yang ketiga, peruntukannya adalah untuk model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi, kemudian model A surat pindah memilih, model A surat pindah memilih luar negeri, formulir model C daftar hadir pemilih tetap, pemilih tambahan, dan pemilih khusus, ditambah model A kabupaten kota daftar pemilih, model A daftar pemilih pindahan. Lalu yang berikutnya ditambah model C pendamping KPU, model C pemberitahuan, kemudian tanda terima dan pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusikan. Berikutnya untuk amplop yang keempat. Amplop kertas yang keempat berisi surat suara presiden dan wakil presiden yang dinyatakan sah, tidak digunakan atau tidak terpakai, ditambah dengan yang rusak atau keliru dicoblos masuk ke dalam amplop ini. Sedangkan untuk amplop kertas yang kelima isinya surat suara DPR yang dinyatakan sah, dinyatakan tidak sah, tidak digunakan atau tidak terpakai, dan termasuk sisa suara cadangan, dan juga surat suara yang rusak dan atau keliru dicoblos masukkan dalam amplop ini dan disegel. Selanjutnya untuk sampul kertas yang ke-6, ini berisi surat suara DPD yang dinyatakan sah, dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, dan surat suara yang rusak dan atau keliru dicoblos masukkan pula ke amplop ini dan disegel. Untuk sampul kertas yang ketujuh isinya adalah untuk surat suara DPRD provinsi yang dinyatakan sah, dinyatakan tidak sah, yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk juga sisa surat suara cadangan dan surat suara rusak atau keliru dicoblos. Jangan lupa juga disegel. Untuk sampul kertas yang ke-8 ini untuk menyimpan atau dimasukkan surat suara DPRD kabupaten kota yang dinyatakan sah, dinyatakan tidak sah, atau yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos masukkan ke sampul kertas ini dan disegel. Untuk sampul kertas yang ke-9 jenisnya itu untuk dimasukkan model C hasil salinan mulai dari PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi sampai dengan DPRD kabupaten kota. Untuk yang DPRP, DPRPB, DPRPT dan seterusnya
itu hanya berlaku untuk di wilayah Nangro Aceh, Papua, dan Kalimantan. Jadi untuk di wilayah kita ini tidak usah diperhatikan. Selain yang tadi disebutkan, ada lagi stiker QR berbarcode. Nah, ini sudah muncul melalui silog identitas untuk TPS dan nomor TPS-nya. Nah, di sini ada dua macam, ada yang dua warna dan ada yang satu warna. Untuk yang dua warna ini ditempel di kiri kanan kotak suara sesuai dengan jenis pemilunya, mulai dari PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Yang satu warna yang berwarna hitam itu untuk ditempel di plastik pembungkus. Selain itu juga ada logistik yang selain tadi yang disebutkan, sebagai tambahannya ada juga ya surat suara, adanya karet gelang, adanya tinta, adanya segel, adanya paku dan pengikatnya serta bantalannya, ada sampul kertas, ada kantong plastik, ada formulir berita acara dan sertifikat, dan ada juga alat bantu tunanetra. Berikutnya pelaksanaan pemungutan suara. Tahapan yang pertama, ketua dan anggota KPPS memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dan melakukan kegiatan. Di antaranya memeriksa TPS dan perlengkapannya, kemudian menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja kursi ketua KPPS. Selanjutnya mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan dan menerima surat mandat dari saksi. Yang keduanya, kegiatan sebagai maksud pada ayat 1 dapat disaksikan oleh saksi dan atau pengawas TPS yang sudah hadir serta dipantau oleh pemantau yang terdaftar dan diliput oleh pewarta. Untuk saksi dalam pemungutan suara berjumlah 2 orang untuk masing-masing pasangan calon, partai politik ataupun calon anggota DPD, dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS hanya berjumlah 1 orang dalam satu waktu. Kemudian tahap keempatnya, pemantau yang melakukan pemantauan dan pewarta yang melakukan peliputan wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada ketua KPPS. Pemirsa, kita mulai memasuki ke rapat pemungutan suara. Yang pertama, ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada hari H dan tanggal pemungutan suara, yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Langkah keduanya, rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud tadi meliputi diantaranya yang pertama, pengucapan sumpah atau janji dari semua anggota KPPS, termasuk di dalamnya petugas ketertiban TPS atau Linmas. Yang berikutnya, yang kedua, penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS. Yang ketiganya, pelaksanaan pemberian suara. Tahap 3, pada rapat pemungutan suara sebagaimana maksud tadi, bahwa dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 5. Tahap 4-nya, dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara sebagai dimaksud tadi belum ada saksi, pemilih atau pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya saksi pemilih dan pengawas TPS yang hadir, diberikan waktu paling lama 30 menit. Dalam hal sampai dengan waktu 30 menit ditentukan, tapi belum ada kehadiran saksi pemilih dan pengawas TPS belum juga hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai,
kemudian adanya surat mandat yang baru datang dari para saksi, maka diterima dan dipersilakan untuk mengikuti rapat pemungutan suara. Dalam melaksanakan kegiatan rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1, Ketua KPPS harus melakukan: pertama, membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan. 1. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu yang masih dalam keadaan disegel. Yang kedua, memperlihatkan kepada pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara, dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga, menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara, termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis pemilu dan memastikan kesesuaian dengan dapil. Dan berikutnya, memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai 1. Jumlah surat suara yang diterima, tata cara pemberian suara, 3. Tata cara penyampaian keberatan oleh saksi atau pengawas TPS, pemantau pemilu atau warga masyarakat atau pemilih. 4. Tata cara pemantauan oleh pemantau pemilu. 5. Pembagian tugas anggota KPPS. Keenamnya lain yang masih diperlukan. Selanjutnya, penjelasan sebagaimana dimaksud. Yang kedua, penjelasan sebagaimana dimaksud yang tadi disampaikan harus diulang-ulang secara berkala sambil pemungutan suara berjalan. Lalu yang ketiganya, kegiatan Ketua KPPS sebagaimana yang dimaksud tadi ini dibantu juga oleh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS, disaksikan oleh saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat atau pemilih, dan dipantau oleh pemantau pemilu serta diliput oleh pewarta. Yang keempatnya, Ketua KPPS memastikan anggota KPPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud tadi. Untuk pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan juga petugas ketertiban TPS. Yang pertama, dalam kegiatan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Yang kedua, sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu. Pas pukul 7, Ketua KPPS membuka rapat. Dalam rapat tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengucapan atau pengambilan sumpah janji dari seluruh anggota KPPS dan juga petugas ketertiban TPS. Namun perlu diingat bahwa apabila pada pukul 7 saksi atau PTPS atau mungkin pemilih belum hadir, maka rapat pemungutan suara ditunda selama 30 menit. Dan setelahnya, jika ada di antaranya yang belum hadir, ya maka dilanjutkan saja walaupun belum ada saksi ataupun PTPS ataupun pemilih. Nah, di sini ada sebuah contoh sumpah atau janji dari anggota KPPS-nya ya, karena ini formatnya itu sama antara anggota PPK, PPS maupun KPPS. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemberian suara. 1. KPPS memberikan
Penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B angka 2 yang meliputi A. Pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. B. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan. Pemberian suara pada surat suara presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak. D. Pemberian suara pada surat suara DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilakukan dengan cara mencoblos. Pemberian suara pada surat suara presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak. D. Pemberian suara pada surat suara DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dalam partai politik yang sama. Dan E. Pemberian suara pada surat suara DPD dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama. Ketahui semua, maka kita pun harus paham bagaimana tempat meletakkan logistik tersebut. Di antaranya di dekat petugas KPPS yang nomor 6 ini harus betul-betul tertata rapi untuk penempatan kotak suara yang mulai dari urutannya presiden wakil presiden, lalu dilanjutkan dengan kotak yang berwarna kuning DPR RI, diikuti selanjutnya kotak berwarna merah DPD RI, berikutnya berwarna biru untuk DPRD provinsi, dan terakhir kotak untuk yang berwarna hijau kotak DPRD kabupaten kota. Setelah itu dilakukan, berikutnya ada beberapa hal yang harus kita lakukan pula, bahwa KPPS harus membuka kotak suara, mengeluarkan dan menghitung surat suara. Harus semuanya keluar, dihitung dengan teliti. Kemudian Ketua KPPS menunjukkan kotak suara telah kosong kepada para pemilih, saksi, dan PTPS, lalu mengunci kembali kotak tersebut. Setelah itu Ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara untuk diperiksa. Apa? Diperiksa, barangkali ada surat suara yang rusak ataupun kotor ataupun kurang jelas. Setelah itu dilakukan, berikutnya pemilih yang tidak terdaftar, ini harus ingat ya, sebagai catatan bahwa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT ini masih memiliki kesempatan untuk memilih, dapat mendaftar secara langsung dengan menunjukkan KTP elektronik ataupun suket. Namun ini berlaku hanya untuk pemilih yang ada di wilayah desa setempat. Dari luar desa tidak boleh. Silakan untuk luar desa itu merapatnya atau datangnya ke desa asalnya sendiri. Setelah itu diverifikasi oleh KPPS, petugas KPPS yang kelima. Setelah diverifikasi oleh petugas KPPS kelima, lalu pemilih dipersilakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan untuk antrian.
Selanjutnya Ketua KPPS menyampaikan aturan data dan tata cara pemilihan dan diulang setiap minimal 30 menit selama proses pemungutan suara berlangsung. Setelah itu Ketua KPPS memanggil pemilih sesuai antrian dengan mendahulukan pemilih yang berkebutuhan khusus, lansia, dan ibu hamil untuk menggunakan hak suara terlebih dahulu. Berikutnya, petugas KPPS nomor 4 meminta agar pemilih yang akan menggunakan hak suaranya terlebih dahulu menandatangani daftar hadir pemilih. Apabila surat suara yang diterima rusak, maka pemilih dapat meminta pengganti surat suara hanya 1 kali diberikan kesempatan. Kemudian KPPS nomor 2 dan nomor 3 membantu Ketua KPPS untuk mengisi surat suara pada kolom kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nomor TPS. Bukan menandatanganinya, yang menandatangani dan menuliskan nama jelasnya adalah Ketua KPPS, dan ke KPPS nomor 2 dan 3 hanya membantu untuk mengisi identitas surat suara. Berikutnya, para KPPS yang sangat kami hormati, setelah itu dilakukan, maka pas pemilih sudah mencoblos, maka surat suara harus benar-benar diperhatikan dan benar-benar sesuai kotak suara masing-masing ketika memasukkannya. Nah, ini harus benar-benar pemandu dilakukan petugas KPPS nomor 6. Petugas KPPS nomor 6 tidak boleh lengah, karena salah memasukkan karena kelengahan bisa berakibat administrasinya bisa kacau. Nah, lalu bagaimana petugas KPPS nomor 7? Petugas KPPS nomor 7 harus memastikan bahwa pemilih yang habis mencoblos wajib mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam tinta sampai dengan pangkal kuku. Jadi tidak boleh ada yang terlewat. Semua pemilih harus mencelupkan sebagai tanda bukti sudah melakukan pencoblosan atau menyampaikan hak suara. Jangan lupa kami ingatkan bahwa kotak suara harus sesuai juga dengan surat suara yang akan dimasukkannya. Untuk presiden, wakil presiden warna abu-abu, kuningnya untuk DPR RI, merahnya untuk DPD, untuk birunya adalah DPRD provinsi, dan hijau untuk DPRD kabupaten kota. Nah, selama proses itu berlangsung, waktu akan terus bergeser, maka pada pukul 12 waktu setempat KPPS mengumumkan bahwa jika ada pemilih DPK yang hadir dan sudah tercatat, maka akan diberikan kesempatan pada pemilih dari daftar DPK untuk menyampaikan atau memberikan suaranya. Jadi tidak boleh sebelum jam 12 untuk pemilih DPK di atas jam 12. Pada pukul 13 waktu setempat, Ketua KPPS harus menyampaikan informasi bahwa pemilihan akan segera ditutup dan yang berhak masih memberikan suaranya yang diperbolehkan adalah para pemilih yang masih berada pada antrian. Jadi menghabiskan antrian pada pemilih. Dan itu pun yang sudah pemilih yang sudah hadir dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya. Ketika itu habis, maka barulah dilakukan untuk proses penghitungan suara.
ketika menjelang akan dilakukan penghitungan suara atau kegiatan proses penghitungan suara, semua logistik tempat juga harus dipersiapkan agar tidak terjadi kekurangan ataupun ada hal yang belum disediakan. Kemudian urutan penghitungannya kita lakukan mulai dari awal, itu dari pemilu presiden, wakil presiden, kemudian dilanjutkan ke DPR RI, setelah DPR RI lalu DPD, setelah DPD selesai masuk ke DPRD provinsi, dan terakhir DPRD kabupaten kota. Urutannya seperti itu ya. Nah pemirsa, saat terpajang semua, sudah disiapkan semuanya, mulailah ketua KPPS dibantu dengan anggotanya untuk mengeluarkan surat suara yang otomatis disaksikan oleh PTPS dan para saksi. KPPS mencatat jumlah pemilih yang hadir sesuai dengan daftar hadir, baik yang dari DPT, DPTB ataupun DPK, dicocokkan dengan jumlah surat suara yang digunakan. Nah, bila ditemukan adanya ketidakcocokan, maka harus kita cek ulang penghitungannya, barangkali ada yang terselip atau merapat atau bahkan masuknya itu ke kotak lain. Nah, itu harus dicocokkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ketua KPPS harus memeriksa tanda coblos untuk melakukan penghitungan ulang. Melakukan penghitungan ulang itu dengan cara memeriksa tanda coblos dalam surat suara dan kemudian menunjukkannya dan menyampaikan hasilnya kepada saksi, juga pengawas TPS dan juga para pemilih yang hadir, dan menyuarakan dengan jelas apakah itu sah atau tidak sah indikasi coblosannya itu. Tugas berikutnya adalah mencatat. Siapa yang mencatatnya? Petugas KPPS nomor 3 dan KPPS 4 mencatat. Apa yang dicatatnya? Itu hasil dari perolehan suara tersebut dengan cara membubuhkan teli, menuliskannya 2 orang, KPPS 3 dan KPPS 4. Yang KPPS nomor 5 bertugas melipat kembali surat suara yang tadi sudah dibacakan untuk diikat dengan kelipatan. Kalau presiden wakil presiden 25 lembar untuk surat suaranya dilipat diikat, sedangkan untuk iketan per 10 lembarnya adalah untuk surat suara mulai dari DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Diikat, dilipat kembali, diikat dengan rapi, dilakukan oleh petugas KPPS nomor 5 dan disimpan dengan baik, jangan tercampur dengan surat suara yang lain. Setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, termasuk juga untuk model C daftar hadir DPT, DPTB, dan DPK. Ditambah juga salinan model A kabupaten kota daftar pemilih dan model A daftar pemilih pindahan.
Dokumentasi sebagaimana dimaksud tadi dapat berupa foto ataupun video. Dan perlu diingat para PPS dan KPPS bahwa di dalam model C hasil ini di dalamnya terdapat 3 hal yang memuat: 1. Format berita acara, 2. Sertifikat, dan yang ketiganya catatan hasil penghitungan perolehan suara. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pemirsa, berikutnya penyampaian kotak suara. Setelah selesai itu semua ditandatangani, kemudian difoto si kotak suara, bahkan pengambilan data melalui scan lewat aplikasi Sirekap. Kotak suara harus segera distorkan ke PPS. Model C satu salinannya disesuaikan dengan penyusunan dokumennya ya, untuk nanti segera distorkan ke PPS. PPS distorkan lagi ke PPK. Ini harus susunannya harus benar. Dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Perlu diingat ya rekan-rekan PPS KPPS, ada pasal 68 yang menyatakan bahwa KPPS dilarang memberikan formulir model C hasil salinan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota kepada siapapun dan atau pihak manapun kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 10. Larangan yang terdapat pada pasal 60 ayat 10 isinya adalah bahwa KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 6 kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Sampai di sini dulu rekan-rekan KPPS Kecamatan Lemah Abang yang sangat kami hormati. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami sehingga nanti pada pelaksanaan hari H dapat berjalan dengan lancar, sukses tanpa ekses, jauh terhindar dari PSU. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.